Saudara sekalian, saya mengajak saudara untuk benar-benar mempercayai, bahwa apa yang ditulis di dalam Alkitab adalah realita, fakta, bukan dongeng atau mitos. Kita harus hayati, renungkan, dan percayai, serta kita terima bahwa itu fakta. Jika demikian, maka kita mempercayai bahwa Allah yang diungkapkan, yang diceritakan oleh Alkitab, Allah yang hidup, Allah yang nyata. Seperti umat pilihan dan kekasih-kekasih Tuhan mengalami Tuhan. Pada waktu itu, Allah yang sama juga kita alami saat ini. Kedengarannya ini sederhana, tetapi sebenarnya tidak. Karena mempercayai Allah sebagai pribadi yang hidup itu tidak mudah. Saya sendiri sering merasa bahwa penyerahan dan percaya saya kepada Allah yang hidup ini tidak penuh. Apalagi kalau masalah yang saya hadapi terasa berat dan berlarut-larut. Kepercayaan saya kepada Tuhan mulai surut dan tidak penuh. Dan saya mulai melirik kalau ada kekuatan bisa menolong saya. Bukan kuasa gelap, tetapi manusia atau kekuatan dari oknum manusia dan lain sebagainya. Dan ini sebenarnya sebuah penghinaan, pelecehan, peremehan terhadap Tuhan. Kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Kita percaya Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang memanggil Musa melepaskan bangsa Israel dari Mesir, yang membelah laut Kolsom, merobohkan tembok Yeriko, mengeringkan Yordan, adalah Allah yang kita sembah, yang kita panggil Bapa oleh dan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karenanya pada kesempatan ini saya mengajak saudara membangkitkan kepercayaan kita kepadanya. Membangkitkan penyerahan kita kepadanya. Membangkitkan sikap mengandalkan Allah ini, saudara. Persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi merupakan latihan sekaligus ujian ya untuk mempercayai Dia. Latihan untuk mempercayai dan mengandalkan Allah, dan ujian apakah kita sungguh-sungguh mempercayai dan mengandalkan Allah. Asik, saudaraku. Mempercayai Allah yang tidak kelihatan itu asik. Kadang-kadang kita seperti berjalan tidak menginjak tanah. Rasanya kita mau jatuh. Tetapi kita percaya Allah yang hidup akan menunjukkan kemuliaan dan kehadirannya di dalam hidup kita. Sama seperti Allah telah menyatakan diri kepada umat pilihannya di dalam Alkitab, kehadiran dan penyertaannya kepada kekasih-kekasihnya di zaman lalu, di tempo dulu. Demikian pula Allah akan menyertai kita. Di situ, saudaraku, sejarah kehidupan umat pilihan, sejarah kehidupan orang-orang kekasih Tuhan terulang di dalam hidup kita. Dan itulah maksud Alkitab ditulis. Bukan hanya menjadi cerita yang dikenang,
tetapi pengalaman yang dialami. Bukan hanya cerita yang didiskusikan, tapi pengalaman yang dijalani. Itu maksud Alkitab ditulis, saudara. Oleh sebab itu, kalau kita membaca Alkitab, jangan kita seperti masuk sebuah museum dan mengenang apa yang pernah terjadi di tempo dulu. Tapi masuklah ke dalam Alkitab seakan kita sedang ada dalam kancah pergumulan yang terjadi sesuai atau seperti yang ditulis di dalam Alkitab. Dan kemudian bersiaplah untuk memiliki pengalaman-pengalaman yang sama seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh iman atau umat pilihan. Kita menarik Allah yang hidup dan nyata di dalam pengalaman hidup kita, dalam pergumulan hidup kita secara konkret. Disitulah kita baru benar-benar mengalami bertuhan itu. Disinilah kita mengalami Allah yang hidup dan berjalan dengan Dia, Allah yang hidup. Pada akhirnya tujuan daripada semua ini bukan sekedar supaya kita bisa mendapat pertolongan dari persoalan-persoalan hidup, pemenuhan dari segala kebutuhan, atau bisa berbangga diri atas setiap pengalaman-pengalaman yang bisa kita jalani. Lebih dari itu, kehadiran Allah di dalam hidup kita melalui berbagai pergumulan dan persoalan, agar kita menerima didikannya untuk dipersiapkan masuk rumah Bapa. Itu yang penting. Ingat, bukan sekedar kita mendapat pertolongan dari persoalan-persoalan kita, bukan sekedar kita bisa menerima segala pemenuhan dari kebutuhan-kebutuhan hidup jasmani kita, tetapi supaya kita bisa menerima bimbingan dan tuntunan Tuhan agar kita dapat menjadi umat yang layak bagi Dia. Haleluya. Agar kita bisa menjadi umat yang layak bagi Allah Israel. Yang suatu hari akan membangun kerajaannya di mana Tuhan kita Yesus Kristus menjadi Raja. Raja kekekalan. Ialah Taruk Tunas Daud yang diberi kepercayaan, kuasa di surga di bumi. Saudaraku, inilah maksud kita mengalami Tuhan. Agar kita terdidik menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Umat yang layak bagi Dia. Itu tujuannya, saudara. Puji Tuhan. Inilah pesan Tuhan bagi kita sekalian, saudaraku sekalian. Bapak, Ibu, saudara sekalian, ibadah hari ini saudara bisa ikuti jam 8 di GSKI Gajah Mada, 8 pagi waktu Indonesia Barat di GSKI Gajah Mada. Saudara bisa mendapatkan alamatnya, saudara bisa searching ya di Gajah Mada Tower. Jam 9.30 di GSKI Pluit, ya saudara. Dan jam 11 serta jam 5 sore saya di Rehoboth Kelapa Gading. Semua onsite, tapi juga bisa diikuti melalui Truth ID. Saudara, setiap tempat yang saya kunjungi pasti ada suara Tuhan khusus yang disampaikan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, saya tidak bisa hadir besok pagi jam 5 karena saya ada di luar negeri. Kalau Tuhan mengizinkannya tentunya. Doa pagi tetap diadakan, berhubung di sana jam 1 dan jam 2 pagi kira-kira, dan kalau saya memaksa diri, saya bisa sakit. Kita harus sadar bahwa tubuh kita juga terbatas. Dan saya akan digantikan oleh anak saya, Stephen Erastus, yang juga sudah sering pimpin doa
di Warrior, saudara tetap berdoa bersama. Ya, saudara tetap berdoa bersama. Terus ikuti Truth ID agar saudara-saudara sekalian tetap terpelihara di dalam iman. Ya, saya kira hanya itu yang saya mau sampaikan. Saudara angkat tangan. Bapa, aku mohon berkat-Mu atas setiap saudara-saudaraku ini. Berkat dari Elohim Yahweh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas kami sekalian. Amin. Sampai jumpa saudaraku sekalian. Tuhan memberkati.